Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang dinamika penduduk Asia. Ya, dinamika penduduk Asia. Ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Saya, Bu. Pelajaran sebelumnya adalah tentang kondisi alam di dunia, yaitu Jepang, Australia, Amerika Serikat, Inggris, dan Mesir. Nah, hari ini tadi kita mempelajari dinamika penduduk Asia. Apa saja yang akan dipelajari hari ini? Yang pertama, persebaran penduduk. Kemudian yang kedua, tentang komposisi penduduk. Yang mana komposisi penduduk ini nanti dibagi menjadi dua, berdasarkan usia dan berdasarkan ras. Ya. Kemudian yang ketiga, tentang budaya. Jadi keragaman budaya di benua Asia. Kemudian yang keempat, tentang kualitas penduduknya. Nah, bagaimana kualitas penduduk di benua Asia? Dan yang terakhir, tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini nanti adalah tentang apa saja mata pencaharian di benua Asia yang terbesar. Ada yang bertanya? Saya, Bu. Ya. Apa yang dimaksud dengan dinamika penduduk? Baik, ada temannya yang bertanya apa yang dimaksud dengan dinamika penduduk. Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangannya. Ya. Saya, Bu. Dinamika penduduk adalah perubahan komposisi penduduk seperti budaya, etnik, dan agama, serta perubahan jumlah dan distribusi penduduk. Iya, bagus. Tapi kita buka ini. Oh. Ya. Apa ya? Setelah mengamati bahan ajar atau materi yang disajikan, nah, kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang akan saya bagikan, yang dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 nanti Hafsa dengan Mutia, kelompok 2 Dina dan Izatil, dan kelompok 3 Ulfa. Jadi Ulfa sendiri ya, apa? Kita bagikan. Kelompok 1 ditulis namanya. Kelompok 2, kelompok 3. Silakan dicermati. Kemudian tulis nama kelompok pada lembar pertama. Tulis namanya. Tulis nama lengkap ya. Sudah? Ya, sudah. Nah, di situ ada petunjuk mengerjakan. Jadi ada tujuan pembelajarannya, ya, ada petunjuknya. Kemudian lembar soalnya ada di halaman berikutnya. Bisa dibuka kegiatannya. Silakan didiskusikan dengan temannya soal yang sudah dibagikan pada LKPD. Jika ada yang tidak dipahami, silakan bertanya, ya. Pelajari
dan jawab sesuai dengan nomor soal kelompok. Jawabannya ditulisnya. Dari sini sampai sini Sampai mana, Bu? yang dari sini masuk ke sini. Tulis isi. Apa? 3 ya. Misalkannya itu nomor 3. Ya, kalau nomor 3 tulis jawabannya di sini. Satu, soalnya ya, tulis jawabannya di sini. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ulfa? Sudah. Iya, sudah. Nah, kalau sudah selesai, sekarang waktunya kita presentasi. Ada yang mau pertama presentasi? Silakan angkat tangannya. Saya Bu, dari kelompok 2. Ya, silakan. Komposisi penduduk Asia berdasar usia. 25% penduduk Asia berusia di bawah usia 15 tahun dan sebesar 8% berusia 65 ke atas. Penduduk Asia berusia antara 15 sampai 65 tahun sebesar 67%. Ini berarti sebagian besar penduduk Asia tergolong usia produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk berusia antara 15 sampai 65 tahun. Ya, sekarang presentasi dari kelompok terakhir, kelompok 3. Ulfa, dipersilakan. Saya Bu dari kelompok 3. Keragaman budaya penduduk benua Asia yaitu keragaman dan kekayaan budaya Asia juga terlihat dari karya seni, literatur dan musik, porselen, keramik, kaligrafi, lukisan, peralatan dari gelas dan metal, tekstil dan arsitektur. Karya seni berupa alat musik juga sangat banyak jenisnya. Baik, presentasi sudah selesai. Ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini tadi? Silakan angkat tangannya. Saya Bu. Ya, Hafsah. Kesimpulan pertama, komposisi penduduk Asia ada terbagi menjadi 2, berdasarkan usia dan ras. Kesimpulan kedua, mata pencaharian terbesar di bidang pertanian. Kesimpulan ketiga, keberagaman budaya di Asia sangat beragam. Ya, kegiatan presentasi dan kesimpulan tadi sudah selesai. Semoga bisa dipahami. Kemudian yang berikutnya adalah tugas individu. Jadi tugas individu soalnya ada di bagian akhir LKPD. Silakan dibuka kembali LKPD-nya di bagian akhir. Di situ ada tugasnya. Kerjakan masing-masing.
Apabila sudah selesai dikumpulkan latihannya, kemudian dirapikan bukunya. Jangan lupa bukunya diberi nama ya. Ya sudah. Kita sudah mempelajari tadi dinamika penduduk Asia, mulai dari persebaran penduduk, kemudian komposisi penduduk berdasarkan usia dan rasnya, keanekaragaman budaya yang ada di benua Asia, kualitas penduduk, dan yang terakhir tadi adalah kegiatan ekonomi penduduk berdasarkan mata pencaharian, yang mana kegiatan mata pencaharian terbesar tadi adalah di bidang pertanian. Kemudian setelah berdiskusi dan presentasi dan juga mengerjakan tugas individu, Ibu lihat tadi semua anak-anak Ibu berperan aktif dalam diskusi, dalam mengerjakan tugas, dan bisa berbagi pengalaman, menyampaikan pendapat tentang apa yang sudah didiskusikan tadi. Ya. Kemudian apa yang kalian rasakan pada kegiatan hari ini tadi? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Silakan angkat tangannya. Saya, Bu. Ya, Mutia, silakan. Pembelajaran hari ini saya dapat memahami tentang dinamika penduduk Asia dan saya dapat berdiskusi baik dengan teman-teman. Demikian, Bu. Ya, terima kasih Mutia. Anak-anak, semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain di masa yang akan datang. Sampai bertemu kembali di pelajaran selanjutnya, yaitu dinamika penduduk Eropa. Kalian bisa lihat nanti di buku paket, buka daftar isinya ada dinamika penduduk Eropa. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.